Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa walaupun tetap muka kita ini masih dengan metode daring. Ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan masih bersemangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan kita akan membahas materi selanjutnya yang akan saya tampilkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengevaluasi dan merancang iklan online. Jadi di sini garis besarnya mengenai iklan online. Nah, apa itu iklan online? Jadi mungkin Anda sudah sedikit mengerti dari kata-kata yang tertampil adalah iklan online. Mungkin menurut gambaran Anda adalah iklan yang ditampilkan melalui media online. Ya. Nah, pengertian iklan online di sini adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Atau juga iklan online bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya. Yang bertujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Jadi, secara garis besarnya, maksud dari definisi ini adalah iklan online ini bisa ditampilkan atau bisa dipasang di website, ya. Karena ketika kita memasang iklan di website, calon konsumen itu akan mencari melalui mesin pencarian, baik itu menggunakan Google, menggunakan Yahoo, ataupun mesin pencarian yang lain, atau search engine yang lain. Nah, iklan ini juga bisa ditawarkan melalui media lain, seperti melalui media sosial, melalui media chatting, ya, yang sering kita gunakan. Contohnya melalui Facebook, Instagram, atau melalui WA. Ya. Kemudian bisa juga melalui marketplace yang memang sudah banyak. Contohnya bisa Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Akulaku, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Sangat banyak menambah. Nah, jadi intinya iklan online adalah kegiatan, ya, untuk menawarkan produk dan jasa, ya, melalui dunia maya, media online. Nah, di sini saya tampilkan jenis-jenis iklan online. Jadi, yang pertama ada direct advertising. Jadi, direct advertising ini di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Ya. Jadi di sini ada pemasang dan pemilik media itu ibaratnya membuat sebuah kontrak kerjasama. Jadi untuk menampilkan iklan yang dibuat oleh si pemasang iklan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jenis direct advertising. Kelebihan dari jenis direct advertising itu cepatnya proses promosi karena banyak perusahaan menggunakan bentuk iklan ini sebagai sarana untuk menghilangkan kebutuhan menjual produk melalui pihak ketiga. Ya, jadi bisa secara langsung cara beriklannya tanpa melalui pihak ketiga. Namun kekurangannya adalah
kurang luasnya pemasaran. Karena tanpa ada lagi pihak ketiga yang membantu pemasaran, memerlukan banyak waktu dalam pertemuan antara pemasang iklan dan pemilik media. Jadi jangkauannya kurang luas karena butuh waktu untuk iklan itu merayap karena hanya bermain di dua pihak. Dan pemain promosinya yang jelas adalah pemilik media. Jadi, biasanya kita sering bermain dalam berbagai pihak yang biasa disebut reseller ataupun affiliate. Ya. Nah, cuman di direct advertising ini kekurangannya jelas adalah kurang luasnya pemasaran. Selanjutnya contoh dari jenis iklan online ada self-service advertising. Jadi pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online. Jadi contohnya ketika Anda memasang iklan teks di Google Ads. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu pemasang iklan sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan. Dan barang tersebut merupakan barang dari produknya sendiri. Ya, kelebihannya. Jadi ibaratnya identify lah, ibaratnya spesifik. Oh, betul itu barang miliknya yang diproduksi sendiri. Kekurangannya adalah salah satunya yaitu banyak barang yang hampir menyerupai barang yang dipasarkan sehingga orang bisa melihat sebelah mata. Jadi barang yang sama atau mirip itu banyak sehingga orang jadi akan memilih iklannya secara random karena kliknya pasti dia memilih secara random. Ada juga jenis iklan ad networks. Ya, sebuah jaringan network iklan yang menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan seperti ini biasanya menargetkan kampanye-kampanye yang tidak mempunyai target audiens khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Ya, jadi di sini jelas target audiensnya tidak khusus. Jadi mengincar orang yang melihatnya aja. Jadi bisa menggunakan PPC, atau PPM, pay per click, pay per impression. Nah, kelebihannya yaitu biaya pemasangan iklan ini tergolong murah. Dan kekurangannya yaitu tidak banyak orang mengenal dan jarang orang masuk ke dalam situs tersebut. Ini tampilannya. Kemudian ada jenis iklan online lainnya yaitu contextual advertising. Iklan yang ditargetkan pada konten, iklan tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Jadi, iklan ini bersifat kontekstual. Jadi, secara otomatisnya, dia itu kontennya itu akan tidak ditampilkan secara random, secara acak. Artinya iklan ini tidak akan ditampilkan secara acak, namun dia mencari relevansi. Hampir mirip ketika kita membangun atau membuat iklan di Google Ads, bahwa ada quality relevansinya. Ya. Nah, kelebihannya yaitu banyak orang yang mengakses iklan ini dan iklan ini sangat menguntungkan bagi orang yang sudah terlibat. Dan karena iklan tersebut menjanjikan dengan keuntungan yang membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba. Nah, kemudian kekurangannya karena dipilih secara otomatis dan prosedur yang rumit. Jadi kita tidak bisa main asal karena di sini ditampilkan secara tidak random, tidak acak,
dan kontennya juga harus relevan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada jenis iklan online lainnya, yaitu Twitter advertising. Iklan yang berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek yang didistribusikan kepada user yang membaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Jadi, kunci dari iklan ini adalah keyword. Jadi ketika di mesin pencarian atau dimanapun, keyword ini ya akan menjadi patokan. Apakah iklannya akan keluar atau tidak. Nah, kelebihannya, iklan yang disebarkan sangat cepat direspon oleh calon konsumen. Dan dengan adanya Twitter, maka konsumen bisa mendapatkan iklan tersebut dimanapun dan kapanpun. Nah, ini bisa juga, selain Twitter, ada juga kan status WhatsApp yang bisa dijadikan media promosi, status di sosmed lainnya seperti Facebook, ada posting-posting Instagram yang bisa dijadikan media promosi. Nah, kekurangannya yaitu banyak orang yang hanya membaca iklan tersebut dan tidak tergiur untuk mencobanya dikarenakan kurangnya post gambar dan mengandalkan teks saja. Jadi kalau misalnya di Twitter ini kan banyaknya teks, ya. Tapi di media yang lain bisa dikembangkan dengan menampilkan banyak gambar atau profil produk. Kemudian ada Rep Ad Agency. Agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan memediasi penjualan mereka untuk kampanye-kampanye besar yang dilakukan brand-brand besar ataupun agensi iklan besar. Kelebihannya yaitu karena dibantu oleh pihak agensi yang membantu strategi pemasaran melalui bentuk iklan ini. Jadi karena adanya agensi yang sudah sangat berpengalaman dalam meriset pasar, maka mereka akan lebih short on target atau lebih tepat sasaran dalam menempatkan iklan pada segmen apa, kapan iklan itu harus keluar, karena adanya pihak agensi ini. Kekurangannya biaya pengeluaran iklan akan lebih besar karena menggunakan agensi untuk perantara pengiklanan. Jelas, karena agensi itu pasti ada biaya yang lebih besar, ada jasa draftnya, baru jasa desainnya, trial error-nya, data risetnya akan sangat memakan biaya yang lebih besar dari jenis iklan online biasanya. Kemudian selanjutnya ada in-text advertising. Nah, di sini sistem in-text advertising secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Jadi kelebihannya itu dengan cepat bisa dilihat oleh calon konsumen. Jadi dia ada relevansi konten yang saling berhubungan, maka dia secara directnya, secara sistematikanya akan secara otomatis menghubungkan kata-kata tersebut ya di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Kemudian kekurangannya adalah kurangnya respon dari calon konsumen. Kemudian selanjutnya ada Ad Network Optimization. Jadi adalah jasa optimasi iklan yang mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik dan karakteristik visualnya. Kelebihannya, visualisasi dari iklan ini sangat menarik dan bisa menarik orang untuk mengunjunginya. Nah, namun kekurangannya adalah kurangnya dikenal oleh orang sehingga orang-orang jarang untuk melihat iklan dalam situs ini. Ini tampilan contohnya. Tampilannya jelas sangat menarik. Namun tidak semua orang menggunakan marketplace tersebut. Karena kita harus bermain iklan di marketplace yang benar-benar populer. Di sosial media yang benar-benar populer. Yang trafficnya tinggi. Kemudian ada social advertising. Iklan untuk sosial media. Tidak seperti iklan tradisional, format iklan ini memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti pengaruh peer group, word of mouth, viral marketing,
dan rekomendasi langsung dari teman ke teman. Jadi ada pengaruh sosial yang mempengaruhi apa iklan ini bisa ratingnya bisa tinggi, trafficnya bisa tinggi. Karena memang dinamikanya dipengaruhi oleh sosial. Nah, kelebihannya promosi iklan ini yang sekarang marak digunakan di media sosial dikarenakan banyaknya pengguna jejaring sosial yang dapat menarik konsumen untuk melihat iklan tersebut. Jadi ini mungkin salah satu jenis iklan yang paling efektif dan murah karena sosial media saat ini sedang betul-betul menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi makanan pokok dari kegiatan keseharian manusia zaman sekarang. Karena hampir mayoritas orang-orang sekarang memiliki sosial media. Ya. Namun kekurangannya, jangan hanya di media sosial, melainkan memiliki website pribadi agar lebih efektif dalam penjualannya. Jadi karena agar rapi, kita memerlukan website juga untuk membuat katalog dari produk-produk yang kita jual, sehingga si konsumen ketika tertarik dan memiliki niat untuk membeli dan ingin membeli lebih, mereka bisa melihat katalognya secara utuh dan lengkap, tidak tercecer seperti yang tampil di sosial media. Kenapa sih yang tampil di sosial media itu adalah part per part dari item-item tertentu. Kemudian ada video advertising. Nah, bentuk iklan yang ditargetkan pada konten video berbagai format tersedia, termasuk iklan dinamis yang bisa tampil sebelum, setelah, ataupun selama tayangan konten video tertentu. Contohnya Voxan dan AdSense for video. Nah, ini banyak kita temukan di YouTube. Jadi iklan-iklan di YouTube itu, iklannya itu didaftarkan melalui AdSense. Sehingga para kreator video atau konten kreator bisa mendapatkan uang dari YouTube dari AdSense tersebut. Kelebihannya mudah diingat, visualisasi menarik, dan memiliki audio visual yang membuat konsumen tertarik untuk melihatnya. Karena si iklannya ini berbentuk video yang menarik secara visual maupun audio. Namun kekurangannya biaya yang cukup besar dan kebanyakan pengguna internet mengabaikan iklan tersebut dan terlalu fokus kepada video yang ingin mereka lihat. Nah, sering terjadi ketika Anda nonton YouTube, ada iklan, mayoritas orang pasti akan mengklik lewati iklan atau skip. Ya, pastinya seperti itu karena mereka lebih tertarik pada video yang ditayangkan. Nah, selanjutnya ada RSS advertising. Iklan ini ditampilkan di dalam RSS feed yang bisa disesuaikan dengan konteks konten RSS feed tersebut atau secara manual ditargetkan pada kebutuhan promosi tertentu. Di sini ada contohnya, gambarnya di situ ada RSS feed. Ya. Kelebihannya, penempatan iklan melalui klasifikasi kebutuhan yang sudah ditentukan. Jadi, iklan ini hanya memiliki kelebihan dalam pengklasifikasian aja. Namun kekurangannya, kemungkinan tidak dapat dilihat oleh semua pengguna internet. Karena memang di basis ini tidak terlalu banyak pengunjungnya. Nah, ada juga jenis iklan online sponsorship. Bentuk bantuan dana atau bisa juga dalam bentuk produk atau layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Sponsorship online adalah strategi alternatif yang banyak digunakan dan dianggap lebih efektif daripada pemasangan iklan online berbentuk banner. Kelebihannya, target pasar yang sangat besar, produk yang diiklankan biasanya memiliki kontrak berdurasi panjang serta mudah diingat oleh para calon konsumen karena produk yang dipasarkan selalu digunakan oleh brand ambassador.
Namun kekurangannya biaya yang sangat besar karena sistem kontrak tersebut. Contohnya ya bukan hanya ada di website, tapi ada di YouTube ketika sebuah produk itu direct diperkenalkannya oleh si brand ambassador, mungkin itu biayanya akan lebih besar. Mungkin itu dilakukan oleh produsen-produsen yang memang sudah di level tinggi. Makanya banyak contoh seperti Rans Entertainment, Bapau atau Baim Paula, Atta Halilintar, Sule Channel, Taulani TV, atau macam sebagainya. Ketika kita lihat videonya, mereka kadang-kadang sambil mempromosikan sebuah produk, baik itu kopi, biskuit, atau apapun. Di situ biayanya cukup besar karena kita harus membayar brand ambassador-nya. Ada kontrak untuk brand ambassador-nya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami, dan penjelasan detailnya akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.